Hai semua, Assalamualaikum. Kami dari mahasiswa STI Indocakti Malang akan menjelaskan teori pengambilan keputusan materi dari ekonomi manajerial yang disusun oleh Bagas Setionugroho, NIM 080, Delta Ramalhinho Alves, NIM 078, dan Feni Kurniawati, NIM 075. Pengertian: pengambilan keputusan atau decision making. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok, dan baik secara institusional maupun organisasi. Kemudian yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan atau masa depan yang akan datang, di mana efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Kemudian yang kedua, tujuan yang bersifat ganda, yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Unsur pengambilan keputusan. 1. Tujuan dari pengambilan keputusan. 2. Identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan suatu permasalahan. 3. Perhitungan tentang suatu faktor-faktor yang tidak bisa diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. 4. Sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur suatu hasil dari suatu pengambilan keputusan. Dasar-dasar pengambilan keputusan. 1. Intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, posisi kedudukan, yaitu posisi atau kedudukan seseorang yang dapat dilihat dari sisi pembuat keputusan atau penentu keputusan. Yang kedua, masalah. Masalah biasanya merupakan acuan dalam seseorang mengambil keputusan dalam sebuah situasi. Yang ketiga, situasi. Situasi merupakan suatu keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan tertentu yang berkaitan satu sama lainnya atau yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat. Yang keempat, kondisi, yaitu keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. Yang kelima, tujuan. Tujuan yang harus dicapai yaitu tujuan individu, unit-unit tertentu maupun tujuan bersama yang biasanya telah ditentukan. Jenis pengambilan keputusan. Keputusan terprogram dan tidak terprogram. Jenis keputusan terprogram merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam keputusan terprogram, prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami sebuah organisasi atau instansi. Kemudian, keputusan yang tidak terprogram. Keputusan ini lebih bersifat rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya, seperti top management dan para konsultan dengan tingkat skill yang tinggi. Proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan, kemudian mencari alternatif problem solving,
Selanjutnya memilih alternatif, kemudian melaksanakan alternatif, dan yang terakhir dievaluasi. Tahapan pengambilan keputusan. Realitanya penyederhanaan. Yang pertama, tahap inteligensi, yaitu tujuan organisasi, prosedur pencarian dan pengamatan, pengumpulan data, identifikasi masalah, kepemilikan masalah, klasifikasi masalah, dan pernyataan masalah. Kemudian validasi model. Tahap kedua, desain, yaitu rumusan model, pengumpulan kriteria pilihan, mencari alternatif, prediksi, dan pengukuran hasil. Kemudian pembuktian atau pengujian solusi yang diusulkan. Tahap ketiga, pemilihan, yaitu solusi model, analisis sensitivitas, pemulihan alternatif terbaik, rencana implementasi. Selanjutnya solusi dan implementasi dari solusi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.